Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Nelly Astuti MPD selaku dosen pembahas. Yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Herman Tarijan MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati, Ibu Dayu Rika Perdana MPD selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Nur Ardiansah dengan NPM 1713053008. Izin untuk mempresentasikan seminar hasil penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Menggunakan Media terhadap Hasil Belajar Tema 7, Subtema 1, Peserta Didik Kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan yang signifikan penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media terhadap hasil belajar peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design. Populasi dalam penelitian berjumlah 41 orang peserta didik. Sampel penelitian menggunakan ordinal sampling atau sampling sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik analisis data menggunakan uji regresi sederhana dan uji statistik t-test spread variance. Hasil analisis data menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media terhadap hasil belajar tema 7, subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari dengan F hitung sama dengan 4,71 lebih besar dari F tabel sama dengan 4,45. Identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar tematik yang belum sesuai dengan standar KKM di setiap kelasnya. Yang kedua, model pembelajaran inquiry yang diterapkan pendidik belum maksimal sehingga kegiatan pembelajaran membosankan. Yang ketiga, peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Hal ini karena kurangnya pemahaman pendidik dalam penggunaan media pembelajaran berupa media audiovisual. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7, subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7, subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari? Ruang lingkup masalah. Ruang lingkup dalam penelitian ini terdapat pada pembelajaran tema 7 subtema 1 kelas 5 tahun pelajaran 2020-2021. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari tahun pelajaran 2020-2021 yang berjumlah 41 orang peserta didik. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual dan hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah di SD Negeri 2 Gunung Sari, Kabupaten Lampung Tengah. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan bernomor 157/UN 26-PN.01.00/2021 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini. Variabel penelitian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar tema 7 subtema 1 kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual. Pelaksanaan penelitian. Dalam persiapan penelitian, pelaksanaan diawali dengan melakukan observasi penelitian pendahuluan pada bulan Januari 2021 untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan persiapan diantaranya melakukan uji coba instrumen untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas butir soal yang digunakan sebelum melaksanakan penelitian. Setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah dan wali kelas, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran. Pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021 selama 6 kali pertemuan dengan alokasi waktu 6 kali 35 menit. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran, penelitian diawali dengan memberikan soal pretest pada populasi penelitian. Soal pretest juga digunakan oleh peneliti untuk menentukan sampel penelitian kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Penelitian kelas eksperimen pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2021. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2021. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021. Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021. Pertemuan kelima dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2021. Dan pertemuan keenam dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan oleh peneliti. Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan pemberian soal post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021. Uji prasyarat instrumen. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui data yang valid dan tidak valid. Uji validitas menggunakan rumus korelasi poin biseral. Validitas instrumen tes berupa soal dalam bentuk objektif dilakukan dengan jumlah responden 22 orang peserta didik di SD Negeri 2 Sidomulyo. Jumlah soal yang diuji cobakan sebanyak 60 soal. Hasil analisis uji validitas diperoleh butir soal yang valid sebanyak 45 soal dan 15 soal lainnya dinyatakan drop. Yang selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan jumlah soal yang valid sebanyak 45 butir soal, kemudian dilakukan perhitungan untuk menguji tingkat reliabilitas soal tersebut. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus kode Richardson dengan berbantuan Microsoft Excel 2013. Perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan hasil R sama dengan 0,99 atau 1. Diperoleh kesimpulan bahwa soal tersebut mempunyai kriteria reliabilitas yang sangat kuat. Deskripsi data hasil penelitian. Tabel 11, deskripsi hasil penelitian. Berdasarkan tabel, sebelum diterapkan model pembelajaran inquiry pada kelompok eksperimen, nilai rata-rata peserta didik kelompok eksperimen lebih kecil dari nilai rata-rata peserta didik kelompok kontrol, yaitu 50,66 kurang dari 54,09. Setelah diberi perlakuan menggunakan model inquiry pada kelompok eksperimen, terdapat peningkatan dan lebih besar dari nilai rata-rata kelompok kontrol, yaitu 79,74 lebih dari 71,82. Analisis data hasil penelitian. Tabel 12, distribusi frekuensi data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Diketahui nilai pretest peserta didik yang ada di kelompok eksperimen tidak ada. Artinya, semua peserta didik yang ada di kelompok eksperimen tidak tuntas atau tidak mencapai KKM 70. Adapun nilai pretest peserta didik yang tuntas pada kelompok kontrol berjumlah 44 orang peserta didik. Dan yang tidak tuntas berjumlah 18 peserta didik dengan persentase ketuntasan 18,18%. Tabel 13, distribusi frekuensi data post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Diketahui nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok eksperimen dengan KKM 70 berjumlah 16 peserta didik dari 19 peserta didik dengan presentasi ketuntasan 84,21% dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Adapun nilai post-test peserta didik yang tuntas di kelompok kontrol berjumlah 17 peserta didik dari 22 peserta didik dengan presentasi ketuntasan 72,27%. Dalam hal ini, kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan oleh peneliti. Tabel 14, rata-rata hasil pretest dan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Diketahui bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembelajaran, nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen sebesar 50,66 dengan nilai tertinggi 60 dan terendah 35. Sedangkan hasil post-test kelompok eksperimen mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan model pembelajaran inquiry, yaitu nilai rata-rata sebesar 79,74 dengan nilai tertinggi 90 dan terendah 60. Kemudian, pada kelompok kontrol, hasil rata-rata nilai pretest sebesar 54,09 dengan nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 40. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan oleh peneliti, sehingga peningkatan nilai rata-rata post-test tidak setinggi kelompok eksperimen, yaitu 71,82 dengan nilai tertinggi sebesar 85 dan nilai terendah sebesar 55. Hasil uji persyaratan analisis data. Uji normalitas. Uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat dengan program Microsoft Office Excel 2013. Interpretasi hasil perhitungan dilakukan dengan membandingkan X hitung dengan X tabel untuk
alfa sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan K-1. Hasil perhitungan uji normalitas untuk data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 3,149 kurang dari sama dengan X tabel sama dengan 11,070. Berarti data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Kemudian hasil uji normalitas data post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh X hitung sama dengan 4,443 kurang dari sama dengan X tabel sama dengan 11,070. Berarti data post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dihitung menggunakan rumus uji F. Kaidah keputusan jika F hitung kurang dari F tabel, maka varian homogen. Sedangkan jika F hitung lebih dari F tabel, maka varian tidak homogen. Taraf signifikan yang ditetapkan yaitu 0,05. Hasil perhitungan nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh F hitung sama dengan 1,80 kurang dari F tabel sama dengan 2,19. Kemudian nilai post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol F hitung sama dengan 1,50 kurang dari F tabel 2,15. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa populasi memiliki varian homogen. Uji hipotesis, uji regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh F hitung sama dengan 4,71 dengan N sama dengan 19 untuk taraf kesalahan 5% atau 0,05. Maka F tabel yang didapat yaitu 4,45. Data menunjukkan bahwa F hitung sama dengan 4,71 lebih besar dari F tabel sama dengan 4,45. Maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya signifikan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan mode pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Uji T. Uji T perbandingan nilai post test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan analisis diketahui nilai DK sama dengan 19 plus 22 min 2 sama dengan 39 dengan taraf signifikansi 5%. Maka didapat T tabel sama dengan 2,021 sehingga T hitung sama dengan 2,985 lebih dari T tabel sama dengan 2,021 yang artinya HA diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada penerapan mode pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Maka dapat disimpulkan kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry lebih baik dari kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Pembahasan. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Hasil analisis kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar peserta didik. Sebelum diberikan perlakuan, diketahui bahwa nilai rata-rata pretest pada kelompok eksperimen lebih rendah dari kelompok kontrol. Berdasarkan hasil uji normalitas pretest, memperoleh data sebesar X hitung sama dengan 3,149 kurang dari sama dengan X tabel sama dengan 11,070. Berarti data pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berdistribusi normal. Perhitungan uji homogenitas pretest melalui perbandingan F hitung dan F tabel diperoleh data yaitu F hitung sama dengan 1,80 kurang dari F tabel sama dengan 2,19. Dalam hal ini dapat disimpulkan HO diterima karena memiliki varian yang sama. Kedua kelompok tersebut berdistribusi normal dan homogen. Rata-rata N-gain antara pretest dan post-test kelompok eksperimen yaitu 0,75 dengan kategori tinggi dan rata-rata nilai N-gain antara pretest dan post-test kelompok kontrol yaitu 0,59 dengan kategori sedang. Selisih N-gain kedua kelompok yaitu 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar di kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Kegiatan pembelajaran kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry mampu berperan aktif dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, terjadi perubahan dalam belajar pada diri peserta didik ke arah yang lebih baik. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Tontowi dalam Nur Laila tahun 2020 halaman 12
Belajar adalah perubahan tingkah laku karena latihan dan pengalaman. Kelompok eksperimen memiliki rata-rata hasil post-test yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hari ini, karena pembelajaran di kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran inquiry dan kelompok kontrol dalam ini tidak diberikan perlakuan. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik mencari dan meneliti suatu permasalahan, kemudian selanjutnya memecahkan masalahnya dengan sistematis. Kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inquiry berpusat kepada peserta didik. Kegiatan pembelajaran dihabiskan peserta didik dengan menelaah, menyelidiki, melakukan penelitian atau pengamatan, memecahkan masalah, dan berdiskusi. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis dengan rumus regresi linier sederhana terhadap kelompok eksperimen. Diketahui F hitung sama dengan 4,71 lebih besar dari F tabel sama dengan 4,45. Maka HO ditolak dan HA diterima. Sedangkan uji hipotesis menggunakan rumus TT adalah F hitung sama dengan 2,985 lebih dari F tabel sama dengan 2,021, yang artinya H diterima. Persentase aktivitas peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran inquiry pada kelompok eksperimen sebesar 87% dengan kategori sangat aktif. Hasil penelitian ini juga relevan dengan yang dilakukan oleh Helmi Perdianto tahun 2019, Niketut Dewi Mulyani dan Imade Citra Wibawa tahun 2019, Kade Ayu Diah Ratnasari dan kawan-kawan tahun 2018, Rospita Liobanahan dan Vera Rosalina Bulu tahun 2020, dan Niwayan Juniati dan Iwayan Widiana tahun 2017. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar peserta didik. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Artinya, hipotesis yang diajukan peneliti diterima. Keterbatasan penelitian. Penerapan model pembelajaran inquiry memiliki perbedaan dan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar peserta didik. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapat beberapa peserta didik yang kurang kondusif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, populasi penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari, sehingga akan berbeda hasilnya apabila diterapkan di SD maupun di tempat lainnya. Fokus penelitian ini hanya pada pembelajaran ranah kognitif saja. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan media audiovisual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Pengaruh dan perbedaannya dapat dilihat dari perbedaan rata-rata post-test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen memiliki rata-rata post-test 79,74. Kemudian kelompok kontrol memiliki rata-rata post-test 71,82. Pengaruh dan perbedaannya juga bisa dilihat dari nilai N-gen kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nilai N-gen pada kelompok eksperimen memiliki rata-rata 0,75 dengan kategori tinggi dan kelompok kontrol memiliki rata-rata 0,59 dengan kategori sedang. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar peserta didik kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi diperoleh F hitung sama dengan 4,71 lebih dari F tabel sama dengan 4,45. Kemudian uji perbandingan menggunakan uji T diperoleh T hitung 2,985 lebih dari T tabel sama dengan 2,021. Maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh yang signifikan pada penerapan model pembelajaran inquiry menggunakan audio visual terhadap hasil belajar tema 7 subtema 1 peserta didik kelas 5 SD Negeri 2 Gunung Sari. Saran, ada beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti antara lain untuk peserta didik. Diharapkan model pembelajaran inquiry dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta menggunakan berbagai media dengan optimal. Saran untuk pendidik, diharapkan pendidik dapat menerapkan model pembelajaran inquiry agar
peserta didik lebih aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Peserta didik diharapkan dilibatkan secara langsung dalam penggunaan media pembelajaran agar peserta didik dapat termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk sekolah, diharapkan sekolah mendukung dan memfasilitasi penerapan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Salah satunya, model pembelajaran inquiry. Hal ini membuat proses pembelajaran tidak hanya fokus pada apa yang harus diperoleh peserta didik, akan tetapi bagaimana memberikan pengetahuan dan pengalaman bermakna bagi peserta didik dan sekolah. Untuk peneliti lanjutan, berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan bagi peneliti lanjutan untuk dapat menerapkan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran yang berbeda. Selain itu, materi harus dipersiapkan sebaik mungkin agar memperoleh hasil yang baik dan keterbatasan penelitian dapat meminimalisir untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Itulah presentasi seminar hasil penelitian dari Nur Ardiansah. Apabila terdapat kesalahan ucap maupun perbuatan, mohon maaf. Nur Ardiansah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.